Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian hari ini, hari Jumat 4 Maret 2022, Yesaya 30 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Kenapa seperti ini kalimat renungan harian dari firman ini? Tentu sebenarnya bukan soal nilai-nilai tambah seperti kata Yesaya. Terang bulan purnama seperti terang matahari. Terang matahari 7 kali lipat selama 7 hari. Bukan itu yang perlu kita respon, tetapi ditentukan oleh sebuah ketaatan kepada Tuhan yang mau diilustrasikan Nabi Yesaya untuk mengerti eksistensi Allah di sini. Terpaksa harus menerangkan nilai-nilai tambah di dunia ini atau dalam hidup manusia untuk mengajarkan sebuah ketaatan. Kalau orang percaya eksis taat kepada Tuhan, jangankan hanya terang bulan seperti matahari. Selama ini ketaatan Israel kepada Tuhan punya syarat yang ketat, sehingga mereka diatur oleh kondisi hidup untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan bersyarat ketika ketaatannya kepada Allah tidak cepat terrealisasi, cepat pula bergeser ketaatannya. Bahkan bergeser kepercayaan kepada ilah-ilah lain. Jadi ketaatan penuh dan menyeluruh adalah tanpa bersyarat. Ketaatan tanpa ruang untuk bimbang dan ragu-ragu, tanpa ada kesempatan untuk bertanya mengapa dan apa sebabnya. Hanya satu yang tidak boleh kita tanya kepada Tuhan. Umpamanya kita bermasalah, umpamanya kita sakit, umpamanya kita bergumul, jangan tanya mengapa saya begini. Hanya itu rahasia kita di dunia ini. Karena apa? Ini Yesaya membuat teologi perbandingan. Kalau ketaatan itu tidak punya syarat, bahkan yang tidak kita pikirkan pun akan menjadi suatu realisasi dalam hidup kita ini. Sama seperti keadaan Israel ini. Maunya yang bertuhan ini, maunya yang percaya kepada Yesus harus instan. Proses cepat. Seperti orang makan cabai rawit terus pedas. Bukan begitu, tidak ada asaran seperti itu. Kalau tidak, bergeser haluan. Dan inilah pengalaman berpuluh tahun bangsa Israel merespon kuasa dan kekuatan Tuhan. Mereka tidak memiliki kesabaran. Mereka tidak taat. Dan ini kan namanya mendesak Tuhan dalam keinginan keduniawian mereka pada saat itu. Oleh sebab itu ketaatan kepada Tuhan memiliki kesabaran. Tuhan itu tidak bisa didesak, tidak bisa diasari. Tuhan itu maha segalanya dan kemahaannya tidak diukur oleh bom waktu, tidak diukur keinginan manusia, tetapi diukur dengan
ketaatan kita kepadanya. Kalau dikatakan di sini terang bulan purnama seperti terang matahari terik, terang matahari 7 kali lipat ganda, berarti ibarat ada di atas kesembuhan untuk penyakit. Itulah yang terjadi kepada kita orang yang sakit. Tidak ada lagi di atas kesembuhan. Jadi orang percaya harus sabar menanti tanpa bergeser keyakinan atau tanpa bergeser ketaatannya. Ketaatan kita itu harus teruji. Kalau ketaatan yang teruji tidak ada di situ istilah ragu, pelimplang, kemana angin ke situ dia bergeser, apalagi bergeser paradigma keyakinan kepada ilah-ilah lain. Inilah khotbah Yesaya yang menerangkan kemahakuasaan Tuhan. Ini lebih-lebih dari mujizat yang terjadi. Terang bulan seperti terang matahari. Inilah sukacita kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan hari ini. Jangan ragu-ragu bekerja hari ini. Mujizat Tuhan itu nyata. Bahkan lebih dari yang dikatakan Nabi Yesaya dalam firman renungan ini. Amin. Terima kasih. Termulia namamu Allah Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, karena pada hari ini Engkau ajar kami semua insan yang percaya kepadamu. Mujizat itu nyata. Dan berkat Tuhan akan menjadi suatu kenangan yang sangat penting. Tentu terukur dari bagaimana kami umat percaya setia taat apapun yang terjadi. Ketaatan orang percaya kepadamu bukan ketaatan yang bersyarat. Apapun yang terjadi, bahkan ketika kami mengalami gangguan yang tidak masuk akal kami, disitulah lebih dahsyat dan lebih berguna ketaatan kami berangkat dari pergumulan kami masing-masing. Terang bulan seperti terang matahari. Itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Biarlah itu menjadi sesuatu yang penting. Tetap kami ingat dan pahami, kemahaan Tuhan tidak ada yang mengatasi. Dan itu boleh terjadi setiap saat ketika kami taat dan setia sampai mati. Terpujilah namamu, berkati kami dalam aktivitas kami yang beragam hari ini. Berkati semua insan-insan orang percaya kepadamu. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati bisnisnya, berkati usahanya, apapun pekerjaannya. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.